Racun. Dahulu kala di negeri Cina, seorang gadis bernama Lili menikah lalu hidup bersama suami dan ibu mertuanya. Belum lama tinggal di rumah itu, Lili telah merasa bahwa ia sama sekali tidak bisa akur dengan ibu mertuanya. Mertuanya mempunyai watak sangat berbeda. Banyak kebiasaannya yang menjengkelkan Lili. Belum lagi, ia selalu mencela Lili. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lili dan mertuanya selalu terlibat dalam perdebatan dan permusuhan. Dan yang membuat keadaan semakin buruk adalah, menurut tradisi Cina, Lili harus membungkukkan badan kepada ibu mertuanya dan menaati semua kehendaknya. Semua amarah dan ketidakbahagiaan di rumah tangga membuat suami Lili menjadi tertekan. Akhirnya, Lili tidak sanggup lagi menghadapi watak buruk dan sifat diktator ibu mertuanya. Ia memutuskan untuk berbuat sesuatu. Kemudian pergilah ia menemui Tuan Huang, sahabat baik ayahnya, yang pekerjaannya menjual berbagai ramuan tradisional. Ia menceritakan masalah yang dihadapinya dan memohon kiranya boleh meminta racun sehingga ia bisa menyelesaikan semua problem yang dihadapinya. Tuan Huang berpikir sejenak, lalu berkata, "Lili, aku akan membantumu, tapi kau harus menaati perintahku." "Baik, Tuan Huang, aku akan melakukan apa saja perintahmu," jawab Lili. Tuan Huang pergi ke ruang belakang beberapa menit, kemudian muncul dengan sebuah bungkusan di tangannya. "Kau tidak boleh menggunakan racun yang keras untuk menyingkirkan ibu mertuamu, karena orang-orang nanti akan curiga. Kuberi kau beberapa ramuan yang perlahan-lahan akan menimbun racun di tubuhnya. Setiap hari, siapkan masakan yang lezat, lalu masukkan sedikit ramuan ini ke dalam mangkuknya. Nah, agar tidak membuat orang lain curiga sepeninggalnya nanti, mulai sekarang kau harus bersikap manis kepadanya. Jangan berdebat lagi dengannya. Taati segala perintahnya dan perlakukan dia bagai seorang ratu," kata Tuan Huang. Lili merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Tuan Huang. Ia segera kembali ke rumah untuk mulai melaksanakan rencananya. Minggu berganti bulan, waktu terus berjalan, dan tiap hari Lili menghidangkan makanan khusus untuk ibu mertuanya. Ia ingat betul nasihat Tuan Huang agar tidak bertindak mencurigakan. Ia lalu mengendalikan amarahnya, menaati mertuanya, dan memperlakukannya seperti ibunya sendiri. Setelah 6 bulan,
keadaan rumah tangga mereka berubah. Lili selalu mengendalikan diri, sehingga hampir tidak pernah marah atau jengkel lagi. Ia tidak pernah lagi berdebat karena ibu mertuanya sekarang tampak lebih ramah dan mudah dilayani. Sikap sang mertua terhadap Lili pun berubah. Ia mulai menyayangi Lili seperti anak kandungnya sendiri. Ia selalu berkata kepada kerabat dan temannya bahwa Lili adalah menantu yang paling baik. Lili dan mertuanya satu dengan lainnya sekarang bersikap seperti anak dan ibu kandungnya. Suami Lili tentu saja merasa bahagia menyaksikan perubahan ini. Suatu hari Lili pergi menemui Tuan Huang untuk memohon pertolongannya lagi. Tuan Huang yang saya hormati, tolong bantu aku untuk menyelamatkan mertuaku dari racun itu. Ia telah berubah menjadi wanita yang sangat baik. Aku sekarang mencintainya seperti ibuku sendiri. Aku tidak ingin ia mati karena racun yang kuberikan kepadanya. Tuan Huang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lili, tak ada yang perlu kau khawatirkan. Aku tidak pernah memberimu racun. Ramuan yang kuberikan kepadamu adalah vitamin dan obat kuat untuk memperbaiki kesehatan mertuamu. Racun yang sebenarnya tersimpan dalam pikiran dan sikapmu terhadapnya. Namun semua racun itu sekarang telah terkikis habis oleh kasih sayang yang kau berikan kepadanya. Pernahkah kau sadari bahwa bagaimana kau memperlakukan orang lain adalah bagaimana orang lain itu juga akan memperlakukanmu? Ada pepatah Cina berbunyi, orang yang mencintai orang lain akan mendapatkan balasan cinta dari orang itu. Semoga bermanfaat.